teman-temanku dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Mulai Sekarang Podcast barengan sama teman-teman saya, dua teman saya, namanya Endra sama Aping. Mungkin bisa sapa dulu penonton-penonton yang ada di media maya. Media Maya. Iya, iya. Oke, halo teman-teman, saya Aping. Loh, saya Endra. Ya, ini Endra ini ya. Di kesempatan kali yang istimewa kita bakal membahas salah satu isu yang sangat lagi hot banget, pedes banget kayaknya ya. Yaitu tentang RUU. Ya, RUU itulah, RUU. Jadi menurut Aping nih, Ping, tanggapanmu tentang RUU gimana, Ping? Oh, bukan mahasiswa kan? Bukan mahasiswa ya? Bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Iya, iya sih. Iya sih. Mahasiswa ya, no lah. Iya. Tapi terkait dengan RUU itu kan sangat luar biasa, sangat menghebohkan ya. Sangat panas ya. Jadi ya begitulah teman-teman, harus bisa menyikapi dengan baik gitu. Ya memang gimana ya? Kalau kita itu berbicara mengenai Maaf Pak, ini acara apa ini? Kok bahas-bahas RUU TNI seperti ini? Udah izin belum Pak? belum izin sih. Tapi kayak izin sekarang ini. Gimana Pak? Izin dulu Pak. Ya mohon izin ya Pak ya. Ya udah. Oke, ikut gabung aja Pak ngobrol-ngobrol sama kita. Jangan tuh. Saya digas. Oh nggak apa-apa. Saya pengamanan Pak. Ya ini kan ditaruh dulu bisa. Oh bisa ini ya? Ditaruh dulu aja. Wah ini mainan Pak. Ya udah. gitu. Di awal-awal podcast kita pasti ada gimmick teman-teman semua ya, gimmicknya gitu lah ya. Oke. Abing, yo, gimana tanggapan kamu hari ini bermain di alam? First time sih. Apa gue guyu-guyu? First time. Oh, gimana rasanya first time? Ya apa ya, yang memang beda ya, karena kan bukan mahasiswa kan ya. Udah saya Jadi kan ya biasanya nongkrongnya itu di Pulau Kapuk gitu ya. Pulau Kampung maksudnya kasur. Iya di kasur gitu kan. Jadi nongkrong di alam jadinya beda sih. Beda ya. Ya, bau-bau tanah dengan bau-bau iler gitu kan beda. Beda ya Mas? Beda gitu kan. Rasanya beda ya Mas? Iya, rasanya bau beda. Iya. Iya. Menghirup udaranya segar banget ini. Tadi ketika kamu ngirup bau tanah langsung ingat Tuhan dong. Ingat mati. Kayaknya konsepnya deh Mas. Nggak gitu ya. Bau tanah maksud itu bau aroma tai di tanah. Oh iya benar. Nah, mau jauh juga sih terkait dengan BAB di alam nih. Enggak serius. BAB di alam. Candu sih. BAB di alam candu. Yang bikin candu. Loh, BAB itu dengan keheningan yang maksimal. Ya kalau di rumah BAB emang bisa hening. Bisa sih. Bisa. Ya kalau ada orang di rumah kan ini. Iya sih. Kalau di alam sih lebih apa ya? Nikmat tuh. Aku pas lagi Lebih lancar ya. lebih lancar tuh. Main stress soal. Pas lagi. Langsung lagi soalnya. Pernah BAB di mana? Di Andong. Lagi lagi kebelet gitu, di pos 2 kebelet. Aku. Ya udahlah di mana ya? Cari tempat. Ternyata itu masih di jalur. Ya udah gue gali aja. Ya, minimal kan 6 cm ke bawah 10 cm lah ya. Ya udah. Yang penting BAB, wah lancar bro. Nikmat. Bener kata orang-orang katanya kalau BAB di alam, di gunung apa di hutan itu bikin candu sih, bener sih kalau enggak. Sensasinya beda kan. Iya. Nah, terkait dengan BAB paling unik dari teman-teman semua. Pernah nggak mengalami BAB unik? Bisa di-share. Ini mungkin pembicaranya jorok ya, tapi menurutku terkait dengan BAB itu penting ya. Penting loh. Iya, penting ada. Penting ya kan? Apa yang kita masukkan harus dikeluarkan. Iya, itu satu. Iya. Kalau misalnya enggak kita keluar-keluarkan jadi keras, Bro. Udah keras, wah nanti abian. Gitu kan? Operasi. Ya. Duit lagi. Nah, Bentar lagi pemangkasan seperti ini masih bahasin duit terus. iya. Karena ada efisiensi. Ya, kalau bisa dari jadi pusat efisiensi yang di bawah juga harus efisiensi. Iya, harus efisiensi. Saya nggak tahu efisiensi yang di bawah mah pemborosan. Kan tidak ada balancing di situ ya Mas Evan ya. Nah terkait dengan BAB. bukan BAB lagi. Sekarang kita ganti yang betul lah. Ya, lebih butuh lagi lah ya. Topik kita hari ini adalah cinta atau cita-cita. Ya. Oh, gimana? Cinta atau cita-cita. Nah, gimana nih Mas Kendra, sahabat kita Ya, yang dari Bandung ya, jauh-jauh kita undang dari Bandung loh.
Sutradara bro. Iya bro. Mas Hendra ini perlu kita jelaskan ya, biografinya itu mahasiswa semester 8 ya mas? Ya. Dari salah satu universitas ternama di Indonesia ya, benar. Ya, boleh ya, boleh. Ada itu jurusan boleh ya mas? Boleh. TKV. Ya. Dan sepertinya Mas Hendra ini salah satu teman kita yang berhasil dalam urusan percintaan hingga percintaan. Ya, benar kan? Iya kan? Nah, gimana nih Mas Hendra? Harapannya ngebalancing bagaimana caranya menyeimbangkan antara cita-cita dengan cinta sih. Apakah itu bagaimana apa ini Mas? Apakah itu bisa apa ya? Saling mengisi satu sama lain atau malah justru saling mengosongkan Atau justru saling menghancurkan satu sama lain. betul. Gimana nih Mas? Pengalaman. Woi, kayak jangan bawa pengalaman kalau di sini cuma tuh. Ada dua pengalaman. Gimana ya? Apa ya? Cita-cita dan cita-cita. Iya. Ya, kalau ngomongin cita-cita ya belum sampai sana ya. Tapi kalau cinta-cinta itu pasti ada faktor ya yang bisa bikin kita mencapai cita-cita. Iya. Gairah ya tadi. Maksudnya gairah Iya, untuk salah satu gairah gairah. iya, Gairah untuk mencapai cita-cita. mencapai cita-cita. Iya. Support system gitu. Support system. Berarti penting banget ya, support system. Oh iyalah. Support system. Kalau ada berak kan kalau nggak megang HP kan bosen ya. Nah itu sama dengan cinta gitu untuk mencapai cita-cita. Namanya apa? Ya ini kalau misalnya nggak ada cinta untuk dalam perjuangan kita itu sepertinya hambar gitu. Kayak kamu nggak pakai HP gitu, nggak bawa HP kan? Hambar kan? Bosan. Daripada ngeliatin komposisi sampo. Sangat real ya. Daripada ngeliatin review isi normal dia kan. Iya. Jadi kalau berdadakan gitu kan. Ya penting buka TikTok gitu kan sambil joget-joget velocity itu pret. Gitu kan bisa. Itu kan ada esensinya kembali ke berak ya. Ada esensinya. Kembali ke berak ya. Iya. Jadi cinta untuk sampai cita-cita itu ya salah satu faktor ya. Cinta merupakan salah satu faktor menuju cita-cita. Itu Mas Hendra. Mungkin tanggapannya berbeda dari Mas Rifat. Pasti tanggapannya berbeda nih. Kenapa? Kalau dari aku ya mengenai cinta atau cita-cita, nggak bisa sih kalau aku barengan. Kayak kalau barengan nanti misal nih itu udah sayang kan, malah diselesaikan hubungan. Ya itu tadi gairahnya hilang bro. Iya. Ya kayak gini deh. Lu berak. Iya. Analoginya ganti dong. Lu gak nyambung aja. Lu lagi berak nih. Tiba-tiba gempa. Terus gempa. Itu baru masalah ya. Tiba-tiba HP lu kelempar masuk bak. Apa enggak ada? Hancur enggak musuh beraknya? Iya. Gairah kita untuk berak itu hilang ya kan? Iya. Dan HP kita masuk ke apa tadi? Ke bak. Nah, ya kan hilang kan gairahnya. Iya. Makanya menurut gua lebih baik berak-berak, main HP. Oh. Ya berarti cinta, cita-cita Gitu gitu loh. Iya. Nanti ibaratnya kayak ya udah fokusin ke berak dulu. Ntar main HP nanti. iya. Kalau misalnya main HP, fokus ke HP dulu. Beraknya nanti. Ya. Jadi Mas Revan ini membedakan antara kotak cinta dengan kotak cita itu berbeda gitu ya. Iya. Bedanya itu jauh atau malah berbanding? Oh, bedanya jauh. Kalau aku bilang jauh, nggak bisa dibarengin kalau menurut gua. Tapi coba menurut Mas Aping, bagaimana nih Mas? Jadi kan Mas Hendra dengan versinya, Mas Aping, Mas Revan dengan versinya, gimana versi dari Mas? Kalau aku ya, keduanya ini ya, Endra dengan Bang Revan dengan tanggapannya sama-sama setuju sih sebenarnya sih. Ya Endra dengan Aku sedang mencerna ini. Iya. Baru makan mau menuju berak. sedang mencerna. Oke. Lagi diolah di lambung ya? Iya. Berarti Mas Aping pas sekarang adalah mengolah. Mengolah tanggapan dari beliau. Kalau menurut saya, Masuk. apa yang sudah saya ceritakan kepada Bang Revan kemarin ke Bang Nika sama itu, cita-cita kan termasuknya kita berkarir gitu kan. Ya, berkarir. Berdampingan bisa, cuman masanya itu yang beda.
Era ya. Iya, era kita bercita-cita, era kita berkarir, era kita bercinta-cinta itu beda. Berdampingan oke, tapi semuanya harus inilah, harus lurus dulu. Jangan ada masalah, jangan ada turun, jangan ada naik. Harus lancar dulu baru bisa ke yang lainnya. Oke. Masuk sih, masuk. Tapi ya mungkin kalau mau lebih dinetralin lagi ya, maksudnya ke semua orang masuk ya. Kalau menurut aku ya, kalau pengen dinetralin itu masing-masing orang mungkin beda persepsi, beda penyikapan, beda perlakuan juga. Ada orang yang mungkin bisa resisten, bisa bertahan, membersamai antara cinta dengan cita-cita itu dibarengin. Itu ada orang kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi sih emang nggak bisa. Kayak ya buktinya banyak lah. Kayak udah deket sama seseorang, udah sempat sayang sama seseorang. Ketika nanti dihadapkan dengan kesibukan, pasti lebih condong kesibukannya sih. Gitu. Karena menurutku apa ya, ketika suatu hal tidak dilandasi oleh suatu kepastian, itu terkadang buat apa sih kita terlalu overall. Gitu. Jadi untuk menjaga diriku untuk tetap baik-baik saja ya dengan cara memilih salah satu kalau aku. Bapak Yu sendiri gimana, Dil? Kalau saya sendiri itu membedakan gini. Ini pendapat saya pribadi ya, Mas. Kalau cinta-cinta, itu menurut saya itu kebutuhan atau hak. Kalau cinta-cinta, itu kewajiban. Oh ya, oke. Jadi kewajiban saya yang pertama adalah orang tua tuh pasti, karena saya anak laki-laki. Kewajiban saya pada orang tua, terutama ibu, Pak Ivan. Gak apa-apa. Memang channel kita selalu ada beberapa inilah traffic. Gak apa-apa. Memang benar. Gak apa-apa. Kalau dari saya pribadi itu, cita-cita itu merupakan kewajiban bagi seorang anak laki-laki gitu ya. Ya. Yang pertama kewajiban kita kan pasti pada orang tua, terutama ibu. Kalau saya anak laki ya, saya harus ke ibu. Betul. Yang kedua, bagaimana saya itu membahagiakan diri saya, orang tua, dan juga orang-orang di sekitar saya. Baiklah lagi. Oke, lanjut. Dan kita harus melihat kondisi. Kalau saya itu gitu, saya itu kan orangnya kan emang suka observasi dulu ya. Dan juga saya suka menilai dulu mana yang kebutuhan, mana yang kewajiban, mana yang bukan kebutuhan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saya rasa bahwasanya saya belum butuh untuk merasa dicintai dan lain-lain, ya saya tidak akan menuju hal itu gitu loh. Terutama percintaan ya, dengan ibaratnya pacaran gitu ibarat asalnya. Iya. Jadi gitu memang ya. Tangkap ya? Tangkap sih. Berarti kalau kamu belum butuh berak, aku nggak berak. Gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerasa aku belum mau berak ya saya nggak berak. Oh iya. Tapi makan itu kewajiban. Ya. Gitu ya. Jadi makan itu kewajiban. Makanya kewajiban kalau makan kita mati. Nah kalau berak nunggu saat gitu loh. Nunggu kita pengen atau enggak. Nah itu analoginya. Jadi Tapi kalau nggak pengen gimana? itu penyakit tuh. Harus ke dokter. Oh iya. Berarti itu harus ke psikolog atau kemana? Orang yang orang yang bisa memberikan kita itu. Kenapa kita bisa seperti ini gitu kan? Kenapa kita tidak bisa berak? Betul sih. Kalau Berarti kan ada masalah tuh dalam pertemanan kita. Ya, kita selesaikan dulu pertemanan kita dulu kan bisa berak. Gitu kan? Oh iya, diharap pinter sih ini. Nggak mungkin analoginya pinter sih. Pinter. Makan itu kewajiban. Kalau nggak makan kita mati. Itu kebutuhan primer. Ya. Nah berak itu kan kebutuhan yang nggak tahu kapan ini terjadi gitu kan. Kalau misalnya kita pengen berak baru kita berak. Kalau kita nggak berak ya ngapain berak terus itu kan nggak masuk akal kan. Maksudnya kayak kalau kayaknya ke kamar mandi deh, barangkali aku mau berak. Nah kebanyakan orang kan sekarang gitu, dia tuh nggak mau berak, tapi kamar mandi. Oh, Tiba-tiba dia sakit sendiri karena dia memaksa kan, gitu kan? Itu analogi saya dapatkan ya. dan fenomena saya dapatkan seperti itu mas. Kalau orang sekarang anak muda sekarang itu malah dia belum mau berak, tapi dia ke kamar mandi buat berak. Akhirnya dia kesakitan sendiri karena dia memaksakan. Iya. Dan dia akhirnya kecewa sendiri. Terus kenapa berak keluar? Gitu kan? Banyak loh yang kayak gitu sih. Kalau banyak kayak udah mau berak nih, tiba-tiba masuk WC bawa HP. Malah
Maksudnya gini. Gara-gara gak keluar Pak. Takutnya gini. Ketika dia tiba-tiba ke kamar mandi mau buat berak, padahal dia nggak mau berak, dan dia lakukan berkali-kali, dan dia menyesal berkali-kali. Ketika dia pengen berak beneran, takutnya dia malah nggak mau berak. Karena dia udah ngerasa kayak, ngapain berak ini, paling rasanya nggak jelas ini lah. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin sih. Iya. Jadi ketika memang kita udah gak bisa berak ya kita ke dokter. Simpel aja. Ini analogi apa ya Allah? Oh ya Allah, ini analogi apa sih? Tapi ya pasti Ya, harus mikir dulu analogi di sini ya. masuk. Karena Rocky dari awal udah berak soalnya bro. Susah ya udah berak dari awal gitu. Oh di sini aja nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa. Aman. Nah, kasih ya Bu. Makin komplit dengan kopi hitam, biar ngobrol makin enak. Apa lagi? Walaupun kopi itu hitam, manisnya tetap terasa. Iya. Berarti yang hitam manis gitu. Tetap manis ya. Iya. Asu bangga dia, berarti dia hitam. Oke, cinta dan cita-cita. Tapi sebelum ke sana ini dulu deh. Sebelum sana aku mau ngulas ini dulu. Masalah sekarang teman-teman kita atau ya bahkan kita sendiri mungkin ya belum ngerti diri kita sepenuhnya. Kalau menurut gua ada lebih dasar lagi, ada lebih basic lagi sebelum ngomongin cinta-cinta, cita-cita, ya kita harus ngerti dulu diri kita itu siapa. Wah nih, ini obrolan kita selalu ya sebenarnya ya kan? Cuman gak apa-apa lah, kita ulas lagi karena mungkin kita butuh reminding ya, masing-masing butuh reminding untuk bisa apa ya mengerti diri kita itu siapa. Nah, terkadang untuk mengetahui diri kita itu siapa itu nggak semudah itu dulu, nggak semudah itu loh. Jadi kayak benar-benar harus di-trigger sama orang gitu. Kalau orang udah ya kayak kita di jalan, kita tersesat gitu. Ya pilihannya antara kita cari di Google Map, cari tahu rutenya, kalau enggak ya kita tanya orang, gitu kan. Ya kalau dipaksain ujungnya malah losing nggak sih, malah tersesat nggak sih, gitu kan. Nah, kalau menurut kamu sendiri, tapi kan gini, sebelum ke sana, terkadang ada dorongan kita yang mungkin motivasi Bu, yang mungkin bakal mematui diri kita untuk ya udah kita ikuti dulu jalannya. Walaupun mungkin kalau lagi untung ya kita ketemu jalan, kalau nggak untung tersesat. Kalau menurut Fadil dulu deh. Cara untuk Senior dulu. Ntar dulu, gue pengen nanya lu dulu. Tadi baru diklaim sama senior. Sambil makan ya. Nggak apa-apa. Untuk ini apa deh kira-kira? Untuk kira-kira bukan tips ya, tapi lebih ke caramu deh untuk mengetahui dirimu sendiri dengan cara apa? Iya. Kalau kita agak singgung pembahasan yang tadi itu ya Mas Ekor. Ya. Justru malah kalau saya sendiri ya Mas. Bagaimana caranya saya bisa mencintai orang lain kalau saya belum bisa mencintai diri saya sendiri. Ya itu memang kayaknya ada itu. Jadi yang saya lakukan ketika saya petualangan mencari diri sendiri atau petualangan mencari jati diri, ya, itu perjalanannya jadi bilang sangat lama. Saya baru bisa mengenali diri saya itu dalam waktu sekitar pas 6 tahun. Saya baru memastikan bahwa saya ini Fadil. Saya di sini 6 tahun. 6 tahun. Dari kapan? Kalau saya kelas 7 Dari kelas 7 sampai sekarang. Berarti baru ketemu diri kamu sendiri Iya, sekarang. sekarang nih. Oh iya, oke. Jadi sekian banyak hal yang saya lakukan, saya tuh ternyata di sini gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita tahu diri kita itu Iya, siapa? itu Bagaimana kan? Ah, betul. Kalau saya, ketika besok saya punya anak, hal yang pertama saya lakukan adalah saya akan menjajalkan banyak variabel kehidupan pada anak saya. Contohnya gini, anak saya usia dini gitu ya, saya akan kenalkan dia dengan musik, olahraga, sosial, dan ya semuanya lah, semua yang bidang yang ada di kehidupan dia yang saya tahu. Karena itu caramu ya? Ya, ini cara saya gitu untuk ya. mencari diri kamu dengan cara itu ya? Nanti si anak itu akan tahu sendiri, aku nggak suka di sini, papa aku nggak suka, aku nggak suka di sini, aku di sini nyaman. Nah, ketika dia udah mulai nyaman nih, kita serius di sini.
kita seriusin di situ, barangkali dia nemu satu dirinya. Ah, Ini kalau saya, oh, iya. saya gitu ya. Oke. Ini Kayak turbulensi gitu ya. agak turbulensi. Gitaran-gitaran. Gitaran cinta. Oke. Kalau saya gitu. Dan itu pun yang saya lakukan waktu saat saya kelas 7. Saya coba semua hal. Saya masuk di beberapa, nggak semua hal ya, beberapa hal-hal yang saya tertarik gitu ya. Ternyata nggak semua hal yang saya lalui itu ya mengasihkan dan itu membahagiakan. Tapi ketika saya melakukan satu gawe yang menurut saya itu, saya banget, saya nyaman, walaupun dengan segala obstacle dan rintangan-rintangan yang ada, saya kok nyaman dan saya enjoy di situ. Padahal banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dan saya juga enjoy. Dan ketika saya di situ saya bisa mendidik diri saya sendiri tanpa ada paksaan dan lain-lain. Itu menurut saya. Kalau Aping ini gimana, Pik? Tentang apa? Ya itu, mencari diri sendiri. Aku ya mencari diri sendiri. Tapi jujur dulu deh, lu udah nemu belum? Kalau aku bukan mencari diri sendiri, tapi saat ini sedang mengejar diri aku yang dulu. Mengejar diri kamu yang dulu. Kehilangan. Berarti kamu kehilangan bukan? Apa gimana tuh konteksnya? Lebih ke kayak ya mungkin bisa dibilang kehilangan ya. Cuman kalau aku kehilangan enggak. Aku emang selalu ngeliat ya aku dulu yang dulu, wah aku kayak gini jadi. Cuman aku belum nemu kayak harusnya kapan. Ah, Dan saat ini ya mungkin aku udah nemu itu. Ambil. ah. Jadinya ya sekarang aku emang lagi belajar sih diriku yang dulu tuh gimana. Dengan cara ya seperti ini. Berarti kamu dulu sebenarnya udah nemuin sebenarnya best versionnya kamu udah nemu. Best versionnya aku ya emang dulu lah pada saat SD sampai SD kelas 6 lah. Dan pada saat SMP tiba-tiba aku ya Kayak sedikit keluar dari track. sedikit keluar dari track. Berarti nggak mesti ya? Maksudnya best version kita tuh nggak mesti masa depan ya? Bisa jadi adalah best version kita ya? Iya, kalau aku ngelihat best version aku pada saat jadi khusus dulu aku seperti ini baru loh. aku dulu bisa kayak gini kok sekarang nggak bisa ya. Tapi itu barangkali ada faktor karena kita sudah melihat yang dulu kita lakukan tuh ternyata nggak perlu kita lakukan sebenarnya. Atau mungkin bisa diceritakan lebih lanjut terkait dengan Mas Apri itu dulunya tuh gimana dan sekarang tuh bagaimana. Jadi kita tuh paham perbandingannya bagaimana tuh. Iya, mungkin iya benar. Gimana sih? Ya bang, contoh aja contoh. Ya, contoh aplikasi pada saat SD gitu ya, kan aku suka ngobrol sama teman-teman semua Sosial gitu ya. sosial. SMP SMA Udah mulai menurun. udah mulai mending Ini di sini enggak? mending di rumah kayak gitu. Tapi nggak ngobrol sama teman, ngibri di rumah, scroll IG, scroll TikTok, scroll YouTube, nonton YouTube. Gitu ya. Tapi aku yang dulu enggak, kan dulu ada ajakan teman, ayo gas. Aku pengen ke diriku yang dulu. Kira-kira ada faktor yang Iya. menyebabkan Iya sih. menari perpindahan gitu ya, perpindahan sikap atau perpindahan perilaku yang dulu dengan yang sekarang. Maksudnya dari dulu aku yang Berdasarkan sosial, soalnya sekarang yang bisa bahasa sekarang tuh antisosial gitu ya. Ya, ganti juga sih dia lebih ke apa ya? lebih senang dengan Dengan kenyamanan diri sendiri. gitu ya. Kalau Anto soalnya Aping nggak mungkin di sini. Iya kan? Iya. Lebih kenyaman dengan diri sendiri. Apa ya mungkin nonton anime mungkin ya. Oh. Anime. Oke. Gak apa-apa, nggak ngelarang, cuman ngomong anime. Bukannya diri ibu. Enggak. Sangat mulia sekali ya. Mas. Iya. Cuman kan nonton anime senang dengan ceritanya, jadinya kayak apa namanya? Ya suka nonton terus aja kan jadi kurang bersosialisasi. Sosialisasinya kurang gara-gara pengen nonton terus jadinya berkurang. Tapi aku pernah baca artikel. Ada ya bukan penelitian sih, lebih ke kayak survei mungkin ya. Survei bahwa orang yang nonton anime itu mungkin kecenderungannya bakal jauh lebih besar terhindar dari narkoba. Ya kan soalnya di rumah terus. Iya. Dia bebas ya gitu. Jadi memang nggak ngelarang, bukan maksudnya Iya, karena ini mohon maaf ya mas. Ini saya padahal saya nggak ngerokok nih ya. Tapi saya melihat rokok yang Iya, ini. bakar sia-sia itu kayak rasanya uang Punya saya. siapa ya? Punya saya. Uang saya.
Uang Anda bagaimana? Punya oh iya yang lagi makan. Oh iya udah. Enggak apa-apa deh. Sampai habis loh. Iya iya, enggak apa-apa. Ya gitu sih. Iya sih. Kalau Endra gimana Endra? Ya, kalau ya selesai dulu. Oh ya. Orang yang kayak otaku itu bukan ansos, lebih mereka kan nyaman diri sendiri mereka. Lebih capek dengan diri sendiri ya. Iya. Lebih nyaman menyendiri bukan ansos. Mereka ketika ketemu teman yang satu frekuensi ataupun lah buktinya kalau misalnya semua wibu ansos, event-event anime nggak akan ada dong. Oh iya ya. Iya ya. Buktinya rame. Benar. Buktinya rame. Sampai full, sampai membludak, sampai dibubarin gitu kan sama satpam. Iya. Kapan tuh? Bandung. Oh. Kan? Sewaktu Covid kan banyak tuh berita-beritanya event anime dibubarin sampai membludak. Karena mereka terlalu nyaman kan. Ya itu yang aku rasain. Jadi kalau misalnya saya boleh kritisari, berarti yang berubah perilaku Mas Aping atau sikap Mas Aping yang dari dulu dengan sekarang itu, yang saya kritisari itu adalah ini Mas, gadget. Iya mungkin gadget ya. Iya saya yang Di general aja gadget. Karena saya nggak mau lebih spesifik. Iya, karena nggak mesti juga. Iya. Karena nggak mesti. Karena masih itu juga. Ada Q online, ada YouTube dan lain-lain ya. Tapi kita nggak, aduh saya lupa nih. Udah libero oke. Enggak kok enggak. Oh ya aman ya. Aman. Kita nggak menjelaskan Facebook pun Enggak ada. Makanya aku bilangnya gadget ya. Besok kalau nyerang pihak ibu pun saya yang minta maaf. Saya Nggak jelas dong. Kita nggak kita nggak nyerang soalnya, tapi kalau ada yang tersinggung ya, saya minta maaf ya. Bukan gitu maksudnya loh. Gitu maksudnya. Ya, Kita lagi aman. pembahasan nih. yang disomasi yang punya Waduh, ini nih. Saya membela. Ya, aduh, Mas Ijal mana nih harus lulus Ijal ini. Ya kan? Ya, produsernya Mas Ijal soalnya. Iya. Tapi saya garis bawah itu malah gadget. Mungkin, cuman kalau aku sih enggak sih. Aku lebih kenal dengan diri sendiri. Iya. Nah itu.